Hai semua, aduh sudah tahu cara ngeblasting jadi nggak sabar ya ingin segera memakai toolnya. No, jangan ya, jangan dulu ya. Sebelum teman-teman tonton video ini jangan di skip. Teman-teman nggak mau kan kalau WA-nya teman-teman sampai keblokir? Dan lebih parahnya sampai keblokir berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan teman-teman nggak mau dong kontaknya teman-teman ditandain spam di get kontak. Ngeri kan ya. Nah, jika teman-teman nggak mau 3 hal ini terjadi sama teman-teman, silahkan teman-teman nyimak video ini 10-15 menit ke depan dengan saya, Ibu Erni Siswanti, CEO Mudah Digital ID, biar teman-teman aman dalam kirim pesannya. Orang bijak, orang pintar adalah orang yang memakai pengalaman orang lain tanpa harus mengalami kepahitan. Jika teman-teman bersabar mendengarkan video ini sampai tuntas, insya Allah teman-teman gak akan mengalami yang namanya keblokir sampai permanen. Ya, permanen itu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Ngeri dong ya. Padahal kontak yang nge-save kontak kita itu udah banyak. Yang mengetahui kontak kita itu udah banyak. Kalau keblokir sampai lama ngeri kan ya. Nah, gak mau kan? Oke, kalau gak mau kita akan belajar bareng-bareng. Tapi sebelum kita belajar bareng-bareng, saya minta tolong dulu ya. Jempolnya teman-teman mampir dulu, sedekah dulu dong. Kasih saya follow, kasih saya like, ya. Kemudian bantu share video ini ke banyak sosial media teman-teman, biar saya setiap harinya semakin semangat membuat konten. Dan silahkan teman-teman juga bisa kasih komen di video saya dengan komen yang membangun ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silahkan berdoa, saya kasih waktu. Oke, sudah berdoanya, ya, sudah kasih follow, like, share, ya. Oke, sekarang kita akan belajar yang bagaimana tip dan trik yang aman ketika kita ngeblast kontak. Nah, perlu teman-teman pahami, blast ini nggak harus saling save kontak. Satu ya, blast ini nggak harus saling save kontak. Nah, yang kedua, blast yang baik adalah teman-teman pakai nomor lama. Jangan nomor baru. Logikanya gini dong, nomor baru belum ada saling save kontak, kok bisa kirim pesan sampai 1000 kontak? Ya, nomor baru itu kan nggak mungkin. Jadi teman-teman harus pakai nomor lama. Terus yang ketiga, nomor lama ini teman-teman minimal adalah 200-300 kontak. Kemudian masalah muncul, bagaimana dong Bu 200-300 kontak sedangkan saya belum ada segitu. Tenang aja, untuk mendapatkan 200-300 kontak itu sangat mudah sekali. Dari mana? Satu, dari saudara kandung kita dulu aja kita save. Saudara kandung, orang tua pasti dong udah di save. Kalau sudah, dari saudara kandung bapak atau ibu kita. Kemudian dari ponakan-ponakan. Nah, intinya pokoknya saudara. Terus kalau sudah saudara, teman kita waktu sekolah. Nah, yang kedua teman sekolah, waktu kita sekolah. Nah, yang ketiga teman kita saat ini. Ya, teman kita saat ini, siapapun itu. Ya. Terus yang keempat tetangga. Terus yang kelima, wali murid dari putra-putri kita di sekolah kita. Yang keenam, guru-guru kita waktu masa kecil, kalau bisa ketemu. Kalau nggak ketemu, yang ketujuh, guru-guru putra-putri kita di sekolah kita. Nah, banyak banget kan? Nah, kalau teman-teman penjual online, yang kedelapan, saling save kontak dengan pelanggan teman-teman walaupun baru beli 1 kali. Nah, dari sini teman-teman mengumpulkan 200-300 kontak, insya Allah itu mudah banget. Ya. Nah, itu kalau sudah yang ketiga. Apalagi teman-teman kalau masuk di Mudah Digital ID. Kita kan membernya alhamdulillah udah banyak. Teman-teman saling save kontak untuk mendapatkan 200-300 kontak itu lebih mudah lagi. Ya. Terus kemudian yang keempat. Teman-teman silahkan kirim pesan itu maksimal hanya 3000 kontak sehari. Ya, hanya 3000 kontak sehari. Di mana satu blast itu maksimal hanya 1000 kontak. Jadi teman-teman bisa melakukan 3 kali blast. Apakah bisa langsung, apakah dijeda Bu
Bu Erni, bisa langsung. Saya biasanya langsung, karena kalau di jeda saya suka lupa. Dulu itu saya jeda pagi, siang, sore, tapi ternyata nggak ngaruh juga kalaupun langsung. Saya coba-coba waktu itu langsung. 3 blast ya, jadi satu blastnya itu 1000, berarti langsung 3000 kontak sehari, itu aman. Jadi kita bisa langsung mengerjakan apapun. Dan enaknya si blast ini, kalau HP kita off, dia tetap jalan terkirim. Enaknya seperti itu ya. Terus kalau tiba-tiba poin kita di blast habis, terus kemudian kita isi lagi poinnya, maka yang kemarin belum terkirim selesai terkirim, dia akan selesaikan. Nah itu enaknya kayak gitu ya. Nah terus kelima, biar aman di blast adalah teman-teman jangan ngirimin kontak yang sama dalam satu hari 2 kali promosi, itu nggak boleh. Atau tiap hari berturut-turut, itu juga tidak boleh. Tadi yang kelima ya. Terus kemudian yang keenam, teman-teman ketika kirim blasting itu kan 1000 kontak. Nah yang di scroll ke bawah kan ada istirahat pengiriman. Nah istirahat pengiriman itu pilih kontaknya itu berganti-ganti. Kan kita tadi melakukan 3 kali blasting ya. Nah misalkan blasting yang pertama itu kirim pesan kontaknya per 50 kontak 2 menit istirahat, jeda istirahat. Blasting kedua per 75 kontak ya, jeda istirahat 3 menit. Blasting yang ketiga per 100 kontak istirahat 4 menit. Nah, ketika besok teman-teman kirim pesan, kontak dan jeda itu teman-teman ganti lagi. Pokoknya secara acak, jangan monoton, jangan berurutan, bener-bener secara acak ya. Kadang 50, kadang 40, kadang 60, kadang 70, pokoknya gonta-ganti aja kontaknya. Terus jeda pengiriman gonta-ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terserah gitu ya. Tapi saya 10 menit nggak pernah pakai. Biasanya saya maksimal 5 menit aja saya gonta-ganti. Nah, terus kemudian yang ketujuh, lebih aman lagi ketika teman-teman menggunakan copywriting dan foto yang berbeda. Ya, jangan yang sama. Tapi ketika sama untuk 3000 kontak sehari itu nggak apa-apa. Tapi besok usahakan sudah pakai copywriting yang berbeda, walaupun kontaknya berbeda gitu. Makanya saya selalu kasih teman-teman bahan untuk japri kontak itu, bahannya hari ini Gak cuman saya kasih sekali gitu, pasti saya kasih beberapa kali. Terus yang ke-8, saat ngeblast kontak yang belum dikenal, teman-teman wajib mengetahui formatnya. Formatnya apa? Pertama, kasih judul kasih judul yang powerful. Ya, misalkan judulnya gini, di orang zaman sekarang ini banyak orang stres sehingga teman-teman perlu ilmu vibrasi ini. Nah itu kayak gitu ya, judulnya harus mengundang. Terus di bawah judul teman-teman harus pakai salam pembukaan. Kalau teman-teman muslim assalamualaikum, teman-teman non muslim bisa selamat pagi. Atau kalau muslim mau pakai karena kita nggak tahu mereka beragama apa, kita pakai yang umum aja, selamat pagi atau selamat siang, silahkan. Tapi saya sarankan teman-teman tidak memakai selamat pagi atau selamat siang, karena kan pesannya itu terkirim nggak tahu kapan, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Jadi assalamualaikum kak, atau langsung salam kenal kak, ya nama saya ini, saya dari ini. Terus perkenalan awal itu penting. Terus jangan lupa kasih hadiah. Kenapa kita kasih hadiah? Misalkan kasih hadiah video tutorial atau kasih hadiah tip dan trik. Pakai link YouTube boleh, link TikTok boleh, link apapun boleh, terserah. Kalau bisa punya teman-teman sendiri, kalau punya teman-teman punya ya. Kalau teman-teman nggak punya, silakan pakai punya saya. Kalau teman-teman murid dari saya ya, atau member atau langganan dari saya, silakan ambil dari channel YouTube saya ini, banyak tip dan trik dan macam-macam itu banyak ya. Jadi kasih hadiah biar mereka senang. Terus yang ketiga adalah ada salam penutup, kemudian doakan. Nah itu wajib format untuk promosi seperti itu. Jangan langsung tiba-tiba promo nggak ngenalin teman-teman tuh dari mana, mau ngapain, itu juga langsung diblokir sama mereka. Mereka kesel dengan orang-orang yang tidak tahu etika seperti itu ya. Nah terus 9,
Cara kirim pesan promo yang baik adalah jika teman sudah melakukan nomor 1 sampai nomor 8, nomor 9, tinggal teman-teman yakinin aja. Karena semua itu berawal dari keyakinan kita. Kalau kita yakin aman, ya aman. Kalau kita nggak yakin nggak aman, kita was-was, kita takut keblokir, ya teman-teman akan keblokir. Ini salah satu dari ilmu vibrasi ya, keyakinan, getaran was-was, getaran khawatir itu benar-benar akan membuat hal itu terjadi. Jadi yakinin aja orang kita promo jualan ini untuk kebaikan kok. Ya niatkan kalau mendapat uang itu mau buat apa? Buat keluarga, buat sesama. Sesama itu harus selalu dibawa ya teman-teman, karena rezeki teman-teman itu ada sebagian rezeki saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, terus yang ke-10. Jika teman-teman keblokir, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, biasanya kalau baru pertama keblokir, ya atau kedua, ketiga, tapi kesalahannya nggak fatal, teman-teman biasanya 1 kali 24 jam itu blokirannya nanti akan dibuka. Nah, supaya blokirannya ini teman-teman dibuka dengan cepat sebelum 1 kali 24 jam, silahkan teman-teman itu pada saat protes, teman-teman protes dengan penuh emosional biar dikasihani. Misalkan kalau saya biasanya, tolong dibuka dong WA ini untuk jualan. Ya, saya harus bayar utang kayak gitu-gitu. Saya harus ngidupin anak-anak. Atau kalau teman-teman single mom ya teman-teman bilang, oh saya single mom kayak gitu-gitu. Ya, pokoknya dibikin sedramatis mungkin. Itu biasanya bener-bener deh baru 4 jam gitu aja udah dibuka. Mereka kasihan gitu ya. Apalagi kalau pesannya teman-teman tuh memang bukan pesan yang macam-macam, memang hanya pesan promo gitu ya, kayak gitu. Jadi ambil rasa kasihan mereka, jangan marah-marah, tapi minta tolong dengan sopan, segera dibuka. Itu beneran. Biasanya saya pagi keblokir gitu, siang-siangan mendekat sore udah dibuka. Nah terus kemudian yang ke-10, yang ke-9 pas 10 ya, saya lupa, yang ke-9 aja. Jika teman-teman sudah keblokir, teman-teman jangan langsung kirim pesan promo lagi. Teman-teman nunggu istirahat paling enggak 1-2 minggu. Baru teman-teman kirim blasting lagi. Ya, seperti itu. Terus yang ke-10. Jika teman-teman sudah, nah ini pernah kesalahan yang saya lakukan zaman awal-awal saya ngeblast dulu ya. Saya punya 2 nomor lama, dua-duanya sudah keblokir. Saya langsung pakai nomor baru, keblokir. Karena kebutuhan uang yang mendesak, saya pakai nomor baru lagi, keblokir lagi. Begitu sampai 3 atau 4 kali nomor. Nah, dari situ akhirnya Mas Pandu Utomo, putra saya, itu baru ingat, wah mah kayaknya IP address-nya udah keblokir. IP address entah dari HP atau IP address dari WiFi. Nah, terus akhirnya kita nyoba tuh. Coba Mas ganti HP, tapi nomor baru, pelan-pelan aja gitu. Tetap keblokir juga, ternyata mungkin dari IP WiFi-nya, kayak gitu. Jadi kalau keblokir tuh bisa dari IP address HP maupun IP address WiFi. Jadi makanya kalau nomor baru jangan coba-coba mencoba. Karena kalau sudah benar-benar IP address-nya yang keblokir, kita kirim pesan benar-benar ke orang yang kita kenal aja, ke mamah kita, atau ke kakak kita yang beda rumah, itu aja kita akan langsung keblokir, baru kirim 1 pesan aja. Nah itu namanya teman-teman IP address-nya udah keblokir, bahaya. Tapi ini nggak akan terjadi jika teman-teman melakukan nomor 1-9 yang saya kasih tahu tadi ya. Oke, sampai di sini supaya paham ya, supaya bermanfaat. Silakan belajar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.